Nah, cuma kalau memang misalnya ada orang, dia melakukan satu misalnya kesalahan atau dosa ya. Jadi anugerah itu bukan kesempatan untuk kita melakukan dosa. Kunci menjadi orang Kristen ya, kalau kita harus pahami bahwa kehendak kita, perintah, larangan Tuhan itu sebetulnya mengarahkan kita. Tapi kan di dalam kenyataan ini, Pastor, kadang kita mikir, ya udahlah, berontak-berontak dikit nggak apa-apa, apalagi kan katanya tadi nggak gampang hilang. Berontak-berontak dikit, ya nggak taat-taat dikit, itu nggak apa-apa lah ya. Nah sekarang kita masuk nih ke bagian yang kedua nih, Pastor. Apakah memberontak kecil-kecilan tuh boleh, asal nggak keterlaluan? Kan katanya kan nggak gampang hilang. Bagaimana Pastor menanggapi tersebut? Kalau menurut saya ya, nggak ada itu pemberontakan kecil. Ya, ini istilah kalau menurut saya agak kurang tepat ya. Iya, oke. Yang namanya rebellion, pemberontakan itu sesuatu yang memang dia menentang Allah gitu. Menentang kehendaknya Tuhan. Menentang kehendaknya Allah. Jadi kita nggak boleh kayaknya mengecilkan. Oh, ada pemberontakan kecil, pemberontakan besar. Nggak ada seperti itu. Pemberontakan tetap pemberontakan gitu. Nah, cuma kalau memang misalnya ada orang, dia melakukan satu misalnya kesalahan atau dosa ya. Itu belum tentu juga karena dia berontak, karena memang pertama dia bisa saja kepleset, ya kan? Dia nggak mau sebetulnya gitu, tapi tidak bisa menahan dirinya. Terus juga bisa juga, ya itu yang tadi bilang kelemahan. Ada orang ada titik lemah gitu loh. Nah di sini dia bisa saja jatuh. Nah itu yang dimaksud dengan dia jatuh dalam dosa, bukan berarti artinya dia berkubang gitu ya, memberontak. Kita ada itu, jadi kita nggak boleh bilang ada pemberontakan besar, nggak ada itu. Itu. Dan satu hal lagi ya begini ya, mungkin kita harus tahu bahwa Tuhan memerdekakan kita ketika Dia menyelamatkan manusia kan, Dia mati di kayu salib menebus dosa kita, Dia membebaskan kita dari dosa. Nah, ketika kita dimerdekakan dari dosa, maka otomatis kita sebetulnya menjadi hamba dari kebenaran. Itu konsekuensinya. Jadi nggak ada tuh istilah ketika seseorang sudah percaya Tuhan, udah pasti dia akan menghambakan dirinya menjadi hamba kebenaran. Gitu. Nah, ini yang dikatakan di dalam kitab Roma ya. Saya akan bacakan ya. Sebentar. Roma 6 ayat 20 sampai 22. Ya, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa kan diperbudak tuh, ya kan? Tapi oleh karena anugerah Tuhan, manusia merespon, maka manusia itu dibenarkan, dikuduskan. Dan sejak itu Alkitab katakan, ya, keadaan kamu dulu hamba dosa, tapi sekarang ini kamu jadi hamba kebenaran. Ya. Nah, ayat yang ke-21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena semuanya itu ialah kematian. Jadi ketika kita jadi hamba dosa, buahnya itu adalah rasa malu dan kematian. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, jadi ketika kita dimerdekakan dari dosa, kita jadi hamba Allah. Betul, otomatis. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Gitu. Jadi mestinya kalau kita udah jadi hamba kebenaran, kita mempercayai karya salib Yesus, kita mengasihi Yesus, mestinya nggak ada tuh ya pikiran untuk memberontak, itu mestinya nggak ada. Nggak ada. Itu betul ya. Kalau ada pikiran seperti itu belum benar-benar dia lahir baru. Nggak ada sedikit pun pikiran begitu. Jadi kalau berarti tadi ada yang nanya, kalau misalkan ada yang tanya, jadi berontak-berontak dikit nggak apa-apa dong, kan nggak ada efeknya ke keselamatan. Nah ini nggak benar lah mestinya ya. Nggak benar. Dan kita perlu pahami satu hal begini ya. Memberontak itu apa sih maksudnya? Kita itu menolak perintah Tuhan atau apa maksudnya memberontak? Itu yang kita harus pahami. Ataukah kita dengan
kesadaran kita menolak Yesus dalam hidup kita. Nah, itu yang disebut betul-betul rebellion, penolakan yang total. Jadi kalau menurut Pastor Joshua itu memberontak adalah ketika kita menolak Yesus, reject Jesus gitu ya. Nah, itu berontak tuh ya. Itu berontak. Itu artinya orang yang sudah ditawarkan anugerah Tuhan dan dia sama sekali menolak, reject. Nah, sedangkan kalau kita yang tadi dikatakan, kita tadi kan diperbudak dosa. Sekarang setelah kita dimerdekakan, Alkitab katakan otomatis kita menjadi hamba kebenaran. Cuma dalam prosesnya kita kan udah bertahun-tahun bawaan kita ini, kebiasaan kita ini hal-hal yang nggak baik gitu. Betul. Jadi ada juga kita bisa mengalami yang namanya tadi kepleset, jatuh dalam dosa, ya kan? Itu bukan artinya kita memberontak, gitu. Kepleset itu ya. Nah, maksud saya apa ya? Ketika dia kembali, Alkitab mengatakan jika kamu mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga kita dalam proses dikuduskan, disucikan. Jadi sikap dan tindakan kita ini mengalami progres, mengalami penyucian supaya kita berjalan tadi menjadi hamba kebenaran. Dan Alkitab katakan itu kan proses untuk orang berjalan dalam kekudusan, itu kan sebuah proses yang nggak terjadi seketika. Iya kan? Itu bisa mengalami jatuh, bangkit lagi gitu kan. Jadi kita nggak bisa bilang ini begitu dosa kita berontak sama Allah, nggak begitu. Berarti terminologinya kurang tepat. Karena kalau berontak itu reject Jesus. Berarti kalau yang di sini tuh bukannya berontak ya, mungkin kepleset atau berproses ya, Pastor Joshua. Berproses bisa saja dia asal dia bangkit lagi ya. Saya nggak mau loh melakukan dosa, kan? Sadar. Cuma yang saya bilang kan Alkitab mengatakan begini ya. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7, coba. Ini menarik nih. Mazmur 51 ke-7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi sebenarnya bawaan kita waktu kita lahir, itu memang kecenderungan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Gitu. Kita memang ada sesuatu yang memperbudak kita. Yang sinful nature tadi, Pastor Joshua. Yang kita warisi tadi dari Adam dan Hawa gitu. Dan inilah proses yang proses ya. Kalau kematian Yesus itu kan secara de jure, ya kan, dia memberikan kepada kita status, kamu jadi orang benar. Tapi kan perbuatan kita belum benar. Nah, untuk perbuatan kita benar ini, itulah proses. Itulah proses penyucian, pengudusan. Proses atau kepleset. Tapi pertanyaannya begini, kalau misalkan keplesetnya sering, itu gimana tuh, Pastor? Keplesetnya sering dan mungkin keplesetnya di hal yang sama. Apakah termasuk berproses? Enggak, kalau menurut saya enggak. Itu dia harus berperang. Ada peperangannya. Jadi kita tuh jangan, istilah kata gini ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita kemerdekaan, tapi jangan menjadikan itu kesempatan untuk berbuat dosa. Nah, itu penting tuh. Galatia 5:13 nih. Ya, coba saya baca dulu Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Nah, kamu dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi anugerah itu bukan kesempatan untuk kita melakukan dosa. Kesempatan untuk belajar hidup dalam kesalehan. Itu anugerah Tuhan supaya kita itu dididik. Dan kitab Titus dikatakan anugerah itu mendidik kita. Supaya kita meninggalkan hawa nafsu. Meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa. Jadi kalau orang jatuh bolak-balik, dia harus harus introspeksi. Karena apa? Kita harus berperang melakukan itu. Betul. Oleh karena anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Ada yang ini soalnya, Pastor Josh. Ada yang bilang menyalahgunakan anugerah yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan, saya mau hidup semau-maunya aja. Nah, itu salah, Pastor ya. Salah. Salah besar. Berarti dia tidak ngerti anugerah itu. Betul. Nah, ini saya baca ini karena penting ya.
Nah, ini pertanyaan itu karena itu memang cukup sering ditanyakan oleh, dan saya bacakan kitab Titus ya. Wah, teaching Pastor NDC luar biasa loh, saudara ya. Langsung hafal, walaupun keluar dari kontennya. Titus 2 ayat yang 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Di sini kan bicara grace, kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan manusia itu nyata. Nah, ayat ke-12, ia mendidik kita. Jadi kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi anugerah Allah itu akan mendidik kita, mengajar kita, supaya kita meninggalkan hawa nafsu, kefasikan dunia. Bukannya akhirnya dijadikan alasan itu, legalitas untuk kita berbuat dosa. Nah itu orang-orang bikin nanya tuh Pastor Josh tuh, ya menyalahgunakan grace. Ya, jadi kalau grace yang benar kayak gini, Pastor ya. Ini grace yang benar. Menegur kita, membentuk kita. Bentuk kita. Karena kalau tanpa anugerah Tuhan sulit kita bisa melakukan hal yang benar. Oke deh. Thank you Pastor. Tapi bisa nggak sih Pastor Josh, seseorang itu berpikir kalau dia itu sebenarnya dalam kehendak bebasnya, dia itu sebenarnya sedang melakukan kehendak Tuhan, tapi sebenarnya dia lagi dalam pemberontakan nih, udah salah di depan masa terminologinya nih. Gimana ngomongnya ya? Bisa nggak sih seorang lagi berpikir dia tuh sebenarnya lagi hidup taat, tapi sebenarnya menyimpang di dalam kehendak bebasnya? Ya bisa, karena kalau kita lihat ya dalam kitab Mazmur, doa pemazmur mengatakan, bebaskan aku dari kesesatan yang tidak aku sadari. Jadi ada orang tanpa dia sadar, dia bisa menyimpang dari jalan Tuhan. Itu. Tapi itu tanpa sepengetahuan dia. Jadi mungkin itu ya Pastor? Mungkin. Bisa saja. Oleh karena itu kenapa kunci menjadi orang Kristen ya, kalau kita harus pahami bahwa kehendak kita itu kita harus serahkan di dalam kehendak Tuhan. Dan kita perlu bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, penuh dengan firman, supaya kita memiliki ketajaman, memiliki pengertian gitu, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga setiap step langkah yang kita lakukan, ya kita nggak menyimpang, karena kita penuh firman. Banyak orang kan Kristen hari ini, maaf ya, jarang baca Alkitab. Betul. Banyak juga nggak hafal ayat-ayat. Saya pernah khotbah, mungkin setan bisa lebih pintar ayat tuh dari banyak orang Kristen. Pasti. Kalau dibuat cerdas cermat Alkitab. Iya benar pasti. Setan bisa lebih hebat, lebih ngerti soal ayat-ayat loh. Pasti cobain kan ada tertulis. Tertulis terus. Terus. Nah, oleh karena itu kenapa? Faktornya kalau orang jatuh terus di dalam dosa, karena saya katakan itu tadi. Karena dia tidak membangun satu habit yang baru, kebiasaan yang baru. Dalam kehidupannya. Banyak orang soalnya tersesat dalam kehendak bebasnya. Ada banyak yang bilang, bahkan ada lagu yang bilang I'm lost in your freedom katanya. Ada nggak pesan sih Pastor Josh? Ya tadi udah disampaikan sih, mungkin lebih tegas lagi ke mungkin generasi Z, generasi millennials yang bilang saya tersesat di dalam kehendak bebas saya. Ada nggak Pastor Josh? Menurut saya gini ya. Kehendak bebas manusia tanpa ada yang namanya pembatasan, itu menghancurkan. Sekali lagi bagus nih. Kehendak bebas manusia tanpa adanya pembatasan itu akan menghancurkan. Misalnya gini, contoh ya, kita bebas dong bisa makan. Apa saja kita makan, tapi kalau nggak ada pembatasan, akhirnya terjadi apa? Badan kita jadi melar ke kanan ke kiri, obesitas, kemudian sakit kolesterol, gula darah. Kenapa? Tidak ada yang namanya pembatasan. Jadi kebebasan tanpa yang namanya pembatasan itu menghancurkan. Dan itu taktik dari setan. Iblis tuh berusaha supaya kalau kamu bebas, if you want do it. Kalau kamu inginkan lakukan itu, sehingga nggak ada
nggak ada pembatasan, apapun juga. Orang main Luar game biasa. misalnya anak-anak muda nih ya, nggak ada pembatasan. Bisa 24 jam, 36 jam di depan komputer main game terus. Nggak ada pembatasan, akhirnya otaknya rusak, tidurnya terganggu, menghancurkan. Pernah saya baca ada yang sampai mati loh, gara-gara nggak membatasi. Bukannya main game nggak boleh, segala sesuatu kita lakukan tanpa ada pembatasan, itu mengendalikan kita. Luar biasa. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa ada pembatasan itu bisa mengendalikan kita. Oleh karena itu saya mau katakan ya, ketika kalau Tuhan memberikan kepada kita perintah, seolah-olah kan membatasi kebebasan kita dong. Betul kan? Betul. Nah, sehingga orang berkata, aduh, jadi orang Kristen kok nggak enak banget nih. Ada perintah Tuhan, perintah ini gitu. Ya, saya mau katakan, sebetulnya perintah Tuhan itu punya tujuan baik. Seolah-olah membatasi, sebetulnya menyelamatkan kita. Nah, Amsal 19 ayat 16 ya. Coba saya baca dulu Amsal, saya cari ya. Amsal 19 ayat 16 mengatakan, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Jadi kalau kita mengerti kebenaran ini, bahwa perintah Allah, firman-Nya itu sebetulnya punya tujuan untuk menyelamatkan kita. Itu rambu-rambu di dalam perjalanan hidup kita supaya kita tidak lost tadi di dalam freedom. Ya kan? Betul. Nah, seperti contoh ya misalnya, kalau kita lagi naik lagi ke jalan pegunungan gitu kan. Kalau nggak ada rambunya, misalnya nggak ada larangan ya, di sini ada papan, dilarang melewati batas ini karena jurang dalam. Orang melewati itu dia nggak sadar, terperosok, mati. Betul. Nah, oleh karena itu saya mau katakan perintah larangan Tuhan itu sebetulnya mengarahkan kita kepada kehidupan, bukan kepada kematian. Pembatas di dalam kehendak bebas kita ya, Pastor ya itu. Iya. Jadi itu penting. Sama seperti gini ya. Kalau mobil bisa berjalan, tapi kalau kemudinya rusak, gimana coba? Ya arahnya kemudinya rusak nih. Kemudinya rusak. Bisa nganter kemana-mana. Tapi masalahnya cuma satu, kemudinya rusak. Berarti enggak sama aja. Enggak bisa menuju kepada kehancuran, kematian, mati. Kenabrak, ya kan gitu kan, betul kan? Betul. Nah, oleh karena itu pentingnya bahwa kehendak bebas kita itu harus dibatasi supaya kita bisa kendalikan. Saya tadi ulang lagi ya, sesuatu yang tidak kita bisa batasi itu akan mengendalikan. Kita harus pegang kendalinya. Ya karena dunia itu, setan itu mempromosikan kemerdekaan tanpa batas. Jadi kalau kita hidup di dalam doa, merenungkan firman Tuhan, hidup kita sedang menyerahkan diri itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi juga tuntutan hidup makin sukar gitu. Ini ironis sebetulnya. Di satu segi segala sesuatu dimudahkan, tapi juga ternyata